Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama yang berkata sebagai berikut. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Puji Tuhan. Nasihat firman Tuhan ini mengajar kepada kita untuk menyadari bahwa apapun yang ada di bawah kolong langit ini semua ada waktunya. Semua diatur dengan waktu. Kita menemukan hal yang jelas. 30 tahun lalu, kalau kita mau berangkat dari satu kota ke kota yang lain, yang kita hanya pertanyakan berapa kilo jarak dari kota ini ke kota itu. Namun berjalannya waktu, manusia sudah tidak lagi berbicara kilometer. Peradaban sudah makin berubah. Tanpa kita sadari, orang akan bertanya, dari kota ini sekarang ke kota itu, berapa jam? Hal ini menjadi penting karena sadar atau tidak, manusia mulai menemukan bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya. Bergerak kemana saja, mengerjakan apa saja, semua mulai dipengaruhi dan diatur oleh waktunya. Pekerja keras, dia sudah tahu. Dia bekerja dengan menguras tenaganya, ototnya, sekian jam untuk satu hari dengan upah sekian. Dalam kehidupan ini kita menemukan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Dia tidak perlu bekerja, dia hanya berbicara dengan pikiran dan akalnya. Maka setiap pembicaraannya itu dihitung, setiap jam dia dapat berapa. Semua diatur dengan waktu. Dan hal inilah yang kita sedang jalani dalam hidup ini dari hari ke hari. Nah, oleh sebab itu, ketika firman Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya, maka kita juga harus menyesuaikan diri. Karena tanpa kita sadari, kita juga sudah menyesuaikan diri. Yang tadinya dihitung kilometer, sekarang sudah dihitung waktu. Yang tadinya hanya dihitung konsultasi satu hari, sekarang sudah dihitung dengan per jam. Begitu banyak pengaruh yang kita temukan di dalam waktu yang makin hari makin mengkerucut. Semua berbicara waktu. Semua terikat dengan waktu. Semua dibatasi dengan waktu. Karena itu, bekerja keras itu hal yang baik. Untuk mempertahankan hidup, untuk menaikkan taraf hidup, perlu kerja keras. Tetapi hal yang berbahaya, kalau kita menghabiskan waktu hanya untuk bekerja, sehingga kita menjadi sakit, kita menjadi stres, karena work-life balance tidak diperhatikan. Kehidupan bekerja, keseimbangannya harus diperhatikan. Karena itu kita melihat bahwa ketika kita bekerja, kita harus tahu kita tidak hidup sendiri. Di rumah ada keluarga kita, di rumah ada tanggung jawab kita. Kita tidak bekerja hanya untuk orang di rumah. Ternyata di sekitar kita sebagai sesama anak Tuhan ada gereja kita, di mana kita
bertumbuh bersama, kita juga harus punya waktu. Dan kita tidak boleh habiskan waktu kita hanya untuk kita sendiri dengan pekerjaan dan keluarga kita, sedangkan kita adalah orang-orang yang punya persekutuan di dalam iman. Maka kita juga perlu waktu untuk berdoa bersama. Kita punya waktu untuk bisa beribadah bersama. Kegiatan melayani itu juga harus kita perhatikan. Kegiatan yang namanya untuk refreshing itu juga kita harus perhatikan. Dan hal itulah yang akan menolong kita, membantu kita untuk makin menghargai waktu. Waktu itu tidak akan berharga kalau kita hanya melihat hidup ini hanya untuk bekerja. Akhirnya kita stres. Tapi kalau kita melihat hidup ini, selain kita bekerja, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk melayani, ada waktu untuk berdoa, maka waktu ini akan kita kelola semaksimal mungkin agar tidak terbuang. Dan itulah yang diingatkan kepada kita. Segala sesuatu ada waktunya di bawah kolong langit ini. Jangan kita salah. Di dalam Alkitab ada satu kisah tentang dua orang yang kemudian menyadari bahwa kehidupan ini diatur oleh waktu. Alkitab mencatat ada Lazarus yang miskin dan ada orang kaya. Mereka punya waktu hidup di dunia ini dengan segala macam perjuangan, pergumulan mereka. Dan satu saat Lazarus meninggal lebih dulu. Dan tidak beberapa lama disusul dengan orang kaya yang juga kemudian meninggal dunia. Dan waktu mereka meninggal, mereka menemukan suatu kondisi yang berbeda, di mana orang kaya itu berada di tempat yang tidak menguntungkan dia, sedangkan Lazarus ada di tempat yang nyaman, di pangkuan Bapak Abraham. Maka orang kaya ini membangun komunikasi dengan Abraham, membangun komunikasi dengan orang miskin yang bernama Lazarus. Tanpa berpikir panjang, dia mengharapkan komunikasi itu akan berbuahkan hasil, bahwa dia akan dapat perhatian untuk ditolong. Namun apa yang terjadi? Pembicaraan itu tidak bisa dilanjutkan karena antara mereka ada jurang yang jauh, ada jarak yang tidak mudah ditempuh dan tidak bisa ditempuh. Akhirnya orang kaya itu harus berkata, kalau demikian kondisi, aku sudah terlambat, tetapi tolong beritahukan kepada saudara-saudaraku, kepada keluargaku yang lain yang masih hidup, agar mereka tidak lagi masuk di tempat yang saya tempati sekarang, agar mereka merubah sikap hidupnya dan mereka tidak akan masuk di sini, tempat yang penuh penderitaan. Dan sambutan dari tempat yang penuh kebahagiaan itu berkata, oh, hal itu tidak perlu lagi, karena orang yang di dunia ini sudah ada kitab suci, sudah ada firman Tuhan yang mereka bisa baca, yang akan menuntun mereka kepada pilihan-pilihan yang baik. Nah, dari situlah kita melihat bahwa segala sesuatu ada waktunya. Jika waktunya itu tidak berharga buat kita, maka alamatnya sudah jelas, kita akan binasa. Tapi jika waktunya itu buat kita menjadi begitu berharga, maka akan dapat dilihat dari cara kita menata waktu itu. Kita punya waktu bekerja, kita punya waktu dengan keluarga, kita punya waktu dengan pelayanan, dengan ibadah,
dengan doa, karena kita menghargai waktu. Sebab itu Salomo perlu ingatkan kepada saya dan saudara untuk selalu diperhatikan. Apapun di bawah kolong langit ini akan diatur oleh waktunya. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat menggunakan waktu-waktu kita dengan baik, agar kita memperoleh yang terbaik dari hasil yang kita tata di waktu yang terbatas ini. Tuhan berkati kita, dan mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami pun dibatasi dengan waktu selama kami masih hidup di bawah kolong langit ini. Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar semua waktu yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami tidak habiskan dengan percuma, tapi kami dapat gunakan semaksimal mungkin. Karena dengan waktu yang kami gunakan, itu akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal dan penuh kebahagiaan bersama-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah mulai menggeliat dengan kehidupan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami bahwa kami diatur dengan waktu. Ingatkan kami supaya kami tahu mempergunakan waktu. Ingatkan kami supaya kami dapat mengatur waktu, agar dalam kehidupan ini Bapa di surga dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Sebab itu kami bersyukur, kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat pagi.